Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita mengenai tabel distribusi frekuensi. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu disebut dengan tabel distribusi frekuensi mutlak atau absolut, yaitu TDF yang frekuensi dalam tabelnya itu menyatakan frekuensi yang sebenarnya. Jadi dari hasil TDF yang kemarin kita buat itu, dengan tidak menampilkan kolom tally-nya, maka tabel seperti ini disebut dengan TDF mutlak atau absolut. Kemudian bentuk yang kedua, itu ada yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu tabel yang frekuensinya itu dinyatakan dalam bentuk persentase atau desimal. Nah, jadi dari TDF absolut tadi, kita ubah ke frekuensinya itu dalam bentuk persentase atau desimal. Di mana caranya itu, di mana kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu frekuensi relatifnya itu sama dengan FI, yaitu frekuensi masing-masing interval tadi dibagi dengan N, banyaknya data, maka kita akan menghasilkan frekuensi relatif dalam bentuk desimal. Dan jika kita kalikan dengan 100, maka kita akan peroleh frekuensi relatif dalam bentuk persentase. Kita akan mencoba contoh dari TDF pada contoh 2 tadi, kita ubah ke dalam bentuk TDF relatifnya. Ini kolom intervalnya tetap kita gunakan untuk TDF relatif ini. Kemudian untuk menghitung frekuensi relatifnya dengan rumus tadi kita punya frekuensi absolutnya itu adalah 4. Maka 4 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 40, kita peroleh hasil 0,10 ya. Itu dalam bentuk desimal. Jika kita ingin frekuensi relatif dalam bentuk persentase, maka kita kalikan dengan 100. Jadi 0,10 kita kalikan 100 itu hasilnya adalah 10%. Kemudian untuk frekuensi yang kedua itu kita punya frekuensi absolutnya itu adalah 6, maka kita bagi 40, hasilnya adalah 0,15. Kemudian jika dalam bentuk persentase kita kalikan dengan 100, jadi kita peroleh hasil 15% dan seterusnya untuk interval-interval yang lainnya. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif, di mana tabel distribusi frekuensi ini adalah TDF yang berisikan frekuensi kumulatif, di mana untuk mendapatkan frekuensi kumulatif ini kita bisa melakukannya dengan menjumlahkan frekuensi kelas interval itu selangkah demi selangkah. Di mana TDF kumulatif ini ada beberapa macam. Di sini kita akan mempelajari dua bentuk. Yang pertama itu adalah TDF kumulatif kurang dari, dan yang kedua itu TDF kumulatif atau lebih. Nah, pada TDF kumulatif ini, kolom interval atau nilai datanya itu kita gunakan itu adalah ujung bawahnya. Jadi ujung bawah untuk masing-masing kelas intervalnya. Jadi tidak lagi dalam bentuk interval ya, tapi kita gunakan ujung bawahnya. Kita lihat ya, contohnya itu tabel distribusi frekuensi absolut, kita ubah dalam bentuk tabel TDF kumulatif. Yang pertama itu adalah TDF kumulatif kurang dari. Ya, di sini ya. Jadi hasil ujiannya ini tadinya interval, kita gunakan ujung bawahnya ya. Ujung bawahnya itu yang ini. Kita masukkan ke sini, dimana jika yang kurang dari maka kurang dari 61. Nah, sedangkan untuk frekuensi kumulatifnya itu, kita lihat di TDF absolut ini, hasil ujian yang kurang dari 61. Ini 61. Yang kurang dari 61 itu tidak ada ya, maka di sini frekuensi kumulatifnya 0. Atau saya singkat F ya. Kemudian yang kurang dari 66, ini 66, yang kurang dari 66 itu yaitu hanya pada interval pertama saja, yaitu ada sebanyak 4. Ya, 4. Kemudian yang kurang dari 71, yang kurang dari 71 itu adalah interval pertama dan interval kedua, maka 4 ditambah 6, itu 10. Kemudian yang kurang dari 76, 76, yang kurang dari 76 itu interval 1, 2, dan 3. Maka 4 ditambah 6 ditambah 7, hasilnya adalah 17.
Bisa seperti itu, atau bisa juga dengan kita tambahkan ini 10, kita tambahkan frekuensi yang ketiga ini yaitu 7, jadi 17. Kemudian yang berikutnya yang kurang dari 81 itu 17, kita tambahkan frekuensi berikutnya, tambahkan dengan 11 yaitu 28. Kemudian yang kurang dari 86 itu 28, kita tambahkan dengan frekuensi berikutnya yaitu 5. Hasilnya adalah 33. Kemudian untuk yang kurang dari 91 itu 33, kita tambahkan frekuensi berikutnya yaitu 4, hasilnya adalah 37. Nah, kemudian yang kurang dari 96 itu adalah 37 ditambah 3, hasilnya 40. Kalau Anda perhatikan di sini perlu kita tambahkan satu baris ya. Yang tadinya hanya 7 baris ya. Di sini kita tambahkan satu di baris terakhirnya yaitu kurang dari 96. Di mana angka 96 ini kita peroleh dari menambahkan 91 dengan panjang intervalnya yaitu 5. Jadi kita peroleh 96. Ya, ini adalah TDF kumulatif kurang dari. Berikutnya itu adalah TDF kumulatif atau lebih. Di kolom datanya yaitu hasil ujiannya itu sama menggunakan ujung bawah. Hanya di sini kita ganti 61 atau lebih. Ya, kita lihat kembali di TDF absolutnya 61 atau lebih. Ini 61 atau lebih. Ya, semua data ini adalah 61 atau lebih. Jadi keseluruhan data itu adalah N-nya yaitu 40. Jadi frekuensi kumulatif atau lebihnya adalah 40. Kemudian 66 atau lebih. 66 atau lebih. Ya, semua masuk kecuali yang interval pertama dengan frekuensinya 4. Maka caranya adalah 40 kita kurangi dengan 4. Hasilnya adalah 36. Kemudian selanjutnya 71 atau lebih. 71 atau lebih ini ya. Semua ini kecuali yang interval 1 dan interval kedua. Maka selanjutnya adalah 36 kita kurangi dengan 6. 30. Dan seterusnya. Selanjutnya ya, selangkah demi selangkah. Kemudian 30 kita kurangi dengan 7. Ini ya, dengan 7 ini hasilnya adalah 23. Kemudian 23 dikurangi dengan 11, hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dikurangi 5, kita dapat 7. Kemudian 7 dikurangi 4, kita peroleh 3. Kemudian yang terakhir 3 dikurangi 3, 0. Ya, ini juga sama ya, kita tambahkan satu baris Y, yaitu angka 96 atau lebih ini ya. Ya, demikian macam-macam TDF. Selanjutnya, TDF ini bisa juga kita tampilkan dalam bentuk diagram atau grafik atau kurva gitu ya. Nah, kurva dari TDF ini itu dia disebut dengan histogram jika dalam bentuk diagram batangnya, dan jika dalam bentuk diagram garisnya disebut dengan polygon frequency. Ya, kita lihat definisi lengkapnya ya. Histogram ini adalah suatu bentuk penyajian data berupa diagram batang dari TDF. Nah, bedanya dengan diagram batang yang biasa, pada histogram ini, batang-batang ini saling berhimpitan, di mana sumber datanya ini kita gunakan untuk titik tengah intervalnya, atau bisa juga batas kelasnya, yaitu batas bawahnya, batas atasnya ya. Sedangkan sumber tegaknya ini menyatakan frekuensinya. Sedangkan polygon frekuensi itu adalah diagram garisnya dari tabel distribusi frekuensi. Kita mendapatkannya dengan cara menarik garis dari satu titik tengah pada sisi atas batang histogram itu ke titik tengah batang histogram yang lain. Nah, kemudian agar kita mendapatkan polygon tertutup, maka sisi terakhirnya kita hubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumber data. Jadi jika batang histogram ini berukuran 1 cm, maka untuk mendapatkan polygon tertutupnya kita hubungkan dengan sumber data, sumber X-nya itu setengah sentimeter. Ya, kita lihat ya. Dari TDF absolut tadi kita tampilkan dalam bentuk histogram dan polygon frekuensinya itu hasilnya seperti ini. Ini adalah histogramnya, diagram batangnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan polygon frekuensi,
dari tiap batang ini kita ambil titik tengahnya ya. Ini ya 63 ini kita tarik garis lurus, kita dapat misalnya titiknya di sini. Begitu juga yang ini ya 68 titiknya di tengah-tengah ya, pas di tengah-tengah. Jadi kalau ini 1 cm maka di sini setengah senti ya masing-masing ini. Kemudian kita hubungkan masing-masing titik tengahnya dengan garis lurus gitu ya. Kemudian sisi terakhirnya ini kita hubungkan dengan sumbu X-nya. Dimana karena tadi di sini setengah senti, maka di sini juga jaraknya setengah senti ya. Nah, kita hubungkan. Begitu juga yang di sebelah kanannya, ya kita ambil setengah senti di sini, ya. Sehingga kita peroleh ini poligon frekuensi tertutup. Selanjutnya, dari TDF kumulatif kita juga bisa membuat grafiknya ya atau kurvanya. Di mana grafik untuk TDF kumulatif ini dia disebut dengan OGIP. Nah, pada OGIP ini dicantumkan frekuensi kumulatifnya itu untuk sumbu tegak atau sumbu Y-nya. Kemudian untuk sumbu X-nya kita menggunakan nilai ujung kelas intervalnya ya. Ya, dalam hal ini tadi kita menggunakan ujung bawahnya ya. Nah, untuk TDF kumulatif kurang dari nanti kita akan menghasilkan OGIP positif, sedangkan untuk TDF kumulatif atau lebihnya, grafiknya itu kita sebut dengan OGIP negatif. Ya, kita akan lihat ya, contohnya seperti ini teh ya. Ini yang TDF kumulatif kurang dari, kita peroleh OGIP positif. Kemudian TDF kumulatif atau lebih, kita peroleh hasil OGIP-nya itu adalah OGIP negatif, bentuknya seperti ini. Di sini kita menggunakan ujung bawahnya ini ya. Kita masukkan nilai-nilai ininya di sumbu X-nya. Kemudian untuk frekuensinya ini 61, ini 40, 66, 36 ya, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh OGIP negatif yang bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai frekuensinya dengan menggunakan bantuan Excel, dan kemudian kita akan membuat histogram ataupun poligonnya dan OGIF-nya dengan bantuan Excel. Pertama kita masukkan dulu datanya, kemudian kita tuliskan, kita masukkan juga ujung bawah dan ujung atasnya yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kemudian di sini kita akan menentukan frekuensi. Excel bisa membantu kita untuk menghitung frekuensinya. Caranya yaitu adalah sama dengan Anda ketikkan frekuensi. Nah, atau di sini langsung muncul ya. Anda klik saja. Kemudian di sini dia minta data array ya. Excel minta data array-nya, maka data array-nya itu kita masukkan nilai data kita. Yaitu yang ini ya, kita blok ya. Kita blok. Kemudian di sini dihubungkan dengan tanda koma. Tanda koma. Kita masukkan bin array-nya sekarang ya. Bin array itu maksudnya itu adalah di sini kita masukkan ujung atasnya. Kita blok ujung atasnya. Kalau sudah kita enter. Oke, kita sudah dapat frekuensi interval pertamanya. Untuk mendapatkan frekuensi dari interval yang lainnya, caranya adalah Anda blok dulu di tempat frekuensi itu. Kemudian Anda klik F2. Anda klik F2 sehingga muncul seperti ini. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, Anda tekan Ctrl, Shift, Enter secara bersamaan. Ctrl, Shift, Enter ditekan secara bersamaan. Ya, ini kita mendapatkan nilai frekuensinya ya. Jadi sangat mudah ya dibandingkan menghitung secara manual ya, apalagi jika datanya cukup banyak ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menghitung frekuensi relatifnya ya, dengan bantuan Excel juga ya. Nah, untuk menghitung frekuensi relatifnya, yaitu kita butuh banyaknya data ya, atau jumlah frekuensinya ya. Maka caranya adalah sum sama dengan sum kita blok frekuensinya semua. Sehingga kita peroleh data N-nya itu 40 ya. Atau sigma F-nya 40. Kemudian untuk frekuensi relatifnya itu adalah sama dengan
frekuensi masing-masing yaitu 4, kita bagi dengan, kalau di Excel itu bagi itu berarti garis miring ya. Kemudian dibagi dengan 40 ya. Tadi rumusnya dibagi dengan N-nya. Nah, karena di sini nanti semua frekuensi masing-masing ini akan kita bagi 40, maka 40-nya ini harus kita kunci. Dan dipastikan kursornya berada di dekat F10 ini ya. Kemudian setelah itu Anda klik F4. Nah, kita kunci dengan cara mengklik F4 sehingga muncul di sini F ini diapit dengan dolar ya. Maka ini tandanya sudah terkunci bahwa frekuensi ini akan kita bagi dengan 40. Kita enter. Jika sudah, kemudian kita tarik saja ya sampai ke baris yang diinginkan. Ini kita peroleh frekuensi relatif dalam bentuk desimal. Nah, kalau kita ingin frekuensi relatif dalam bentuk persentase, maka caranya sama ya, yaitu 4 dibagi 40, kita kunci dengan menekan F4, kemudian kita kalikan dengan 100. Ya, ini sama seperti tadi, kita tarik sampai baris yang diinginkan ya. Kita peroleh ini frekuensi relatif persentase. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kurang dari, caranya adalah tadi ya, untuk yang pertama itu adalah 0. Kita tuliskan untuk kurang dari itu di awalnya dia selalu 0, 0. Kemudian untuk berikutnya itu adalah sama dengan 0, kita tambah dengan frekuensi absolutnya ya, yang pertama, yaitu 4. Nah, selanjutnya kita tarik lagi dengan melebihkan satu baris ya. Kita peroleh frekuensi kumulatif kurang darinya. Kemudian untuk yang frekuensi kumulatif atau lebihnya, untuk baris pertama itu banyaknya data, maka sama dengan 40. Untuk selanjutnya sama dengan 40 ini ya. Kita klik di angka 40, kemudian kita kurangin, kalau yang atau lebih ini kita kurangin dengan frekuensi ini. Jadi masih pertama yaitu kita kurangi dengan 4. Jadi kita kurangin masing-masingnya nanti ya. Untuk selanjutnya kita tarik juga sama, dilebihkan satu baris juga, sehingga kita peroleh frekuensi kumulatif atau lebih. Kemudian selanjutnya kita akan membuat histogramnya. Histogram ini kita gunakan frekuensi absolutnya ya. Kita blok dulu ya, frekuensi absolutnya. Untuk jumlah jangan ya dimasukkan. Kemudian insert diagram batang ya, kita buat histogramnya, maka kita pilih diagram batang ya, kolom. Kemudian split row. Ini adalah histogram. Kemudian untuk angka 1 ini kita buang saja, kita hapus saja. Hanya di histogram ini kita tidak bisa menampilkan nilai tengahnya atau batas kelasnya, tidak bisa kita tampilkan ya. Tapi di sini kita bisa mengubah series ini ke dalam bentuk interval. Caranya seperti biasa, series 1 kita edit, misalnya kita tuliskan, boleh mau interval 1 atau mau dituliskan nilainya ya, 61 sampai 65, kemudian 66, intervalnya ya 66 sampai 70, kemudian 71 sampai 75, kemudian 76 sampai 80, kemudian series 5-nya edit 81 sampai 85, selanjutnya series 6 edit 86 sampai 90, kemudian series 7-nya 91 sampai 95 ya. Ya, jadi oke, kalau sudah oke. Nah, jadi untuk keterangan ini bahwa
batang yang berwarna biru ini adalah intervalnya itu 61 sampai 65. Nah, untuk di Excel ini kita tidak bisa menyatukan antara histogram dan poligon ya. Jadi kita buat terpisah. Caranya sama, ya kita blok dulu. Kemudian insert, kita pilih sekarang yang line ya. Pilih yang ada titik-titiknya ya. Nah, ini kita peroleh poligon frekuensi terbuka. Kemudian kita juga bisa membuat ogif-nya. Untuk yang ogif positifnya, kita blok semua frekuensinya. Kemudian pilih insert, kita pilihnya masih line juga. Ya, ini kita peroleh ogif positif. Kemudian untuk frekuensi kumulatif atau lebihnya, kita buatkan ogif-nya, di mana kita peroleh ogif negatifnya. Ini seriesnya bisa kita buang saja ya. Ini juga sama ya. Demikian macam-macam TDF dan grafik dari TDF ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.